Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai don sanak sadonyo kabarnya? Hai orang Indonesia, apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, sehat kantong, sehat pikiran pastinya ya. Untuk teman-teman yang udah mampir di Celoteh Nicut bercerita bersama Nicut. Kali ini aku akan berbagi pengalaman pribadi sih sebenarnya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk support aku dengan cara like, subscribe, dan komen-komen yang positif karena kita orang Indonesia pasti punya etika dan budaya. Ingat yang positif ya. Kali ini aku akan berbagi cerita sebenarnya ya. Ada masalah gitu, masalah ya lumayan pelik dan rumit lah gitu. Dimana aku itu, nggak bisa tidur di malam hari karena aku itu kewaspadaan setelah kejadian itu gitu. Udah pas itu otomatis aku tidurnya itu di siang hari aku lelap banget tidurnya. Di tidur itu aku mimpi di mana aku itu mimpi, anak kecil, cewek, umuran sekitar 5 tahunan lah gitu, rambutnya segini, terus dia itu berada di depan pintu kamar aku persis ya, berada di depan pintu kamar aku, terus dia kayak ngajak main gitu, tapi dia nggak bersuara, tapi aku tahu dia ngajak main gitu, tapi dia nggak berani masuk di kamar aku gitu. Dan aku tersentak dong, tersentak, paling mimpi untuk mimpi gitu kan. Terus di mimpi itu setelah bangun nih ya, setelah bangun aku bilangnya, mimpi ternyata," gitu kan. Kebangun tapi nggak tahu, aku itu langsung diarahkan ke tempat tidur aku persis di kasur gitu, aku balikin, tahu kan di pas persis kepala aku kan bantal, habis itu kan kasur gitu, aku balikin, di mana di situ aku menemukan potongan jeruk purut tipis banget. Udah, terus aku kaget dong. Terus pokoknya yang aku bilang sebelumnya aku ada masalah pelik gitu dan aku hubungi kakak aku nemuin ini gitu. Dan kata kakak aku hati-hati gitu, kata kakak cewek aku kan. Udah nih ya, besokannya itu aku lanjut lagi nih tidur di siang hari dan ya, kondisi yang sama dalam keadaan suasana nggak bagus lah gitu. Tidurnya nyenyak, mungkin aku nggak tahu nyenyak karena apalah gitu. Pokoknya nyenyak karena udah ngantuk dan capek aja gitu. Di situ aku itu dimimpin lagi tapi ini anak balita yang yang cowok. Dia itu, ngajak aku, main kelereng, ya biasalah anak-anak kampung gitulah ya, main kelereng gitu. Tapi, sama posisinya itu di depan pintu nggak bisa ke mana-mana, pokoknya nggak bisa masuk gitu. Dia pintu gitu, dia seolah-olah ngajak aku main gitu. Terus kan ya aku nggak kenal ini anak yang dalam mimpi aku nggak kenal dan di kampung aku nggak pernah lihat juga ini anak gitu. Pokoknya ini anak cowok, lebih ini sih, lebih umurnya itu lebih agak mudaan dikit gitu ya, sekitar berapa tahun lah gitu. Terus udah aku kebangun, tahu yang aku temukan, yang kedua itu tulisan Arab gundul. Itu masih di bawah kepala aku, persis di bawah kepala aku. Udah, itu yang mimpi kedua ya. Selanjutnya ini kejadiannya itu berturut-turut ya, harinya itu berturut-turut. Dan hari berikutnya tetap tidur di siang hari. Terus aku mimpinya itu anak kecil yang masih pakai popok, pampers. Itu cuma pakai pampers doang. Ini anak cowok ya kecil, pokoknya baru bisa merangkak. Di situ mimpinya itu ya dia itu sambil giniin tangannya ke aku, minta digendong gitu loh, mau main keluar gitu loh, seolah-olah aku itu disuruh keluar dari kamar itu gitu. Terus pas bangun aku menemukan pocongan. Pocongan ini itu direndam di kaleng sarden, bekas sarden gitu, terus ada airnya. Terus di situ. Udah di situ aku pokoknya pas kejadian itu aku cerita terus sama kakak cewek aku. Kakak cewek aku ya bisanya ya doa doang ya. Soalnya kan jaraknya lumayan jauh. Udah habis itu aku udah pas ini kakak aku nggak lama gitu kakak aku beliin tiket pesawat disuruh balik lagi. Udah di situ aku lost kontak sama orang-orang itu sampai bertahun-tahun lah gitu. Ibaratnya itu cara aku ibaratnya aku harus pergi dari lingkungan seperti ini gitu. Udah itu mimpi aku ya. Terus yang selanjutnya, ini mimpi yang lumayan, ada nyatanya maksudnya, benar-benar kejadiannya nggak mengenakan gitu. Sebenarnya yang satu 2 3 itu emang kejadiannya sama-sama nggak mengenakan, tapi ini yang lebih nggak mengenakan gitu. Waktu itu, aku itu kayak bermimpi itu kayak ada orang yang aku kenal gitu. Ketika ada orang yang aku kenal pokoknya kayak di mimpi aku itu ada bos cewek aku gitu. Terus aku nggak tahu itu maknanya apa karena aku emang nggak mendalami tentang mimpi juga. Dan akhirnya udah, ibu aku ngasih kabar mau ke Jakarta.
tempat, saudara aku gitu, tempat kakak aku gitu. Terus aku bilang gini, kataku, eee, "Ini aman nggak semuanya?" Gitu. Waktu itu katanya pintu ada yang rusak apalah gitu, pokoknya adalah gitu. Aku bilang gini, "Udah pokoknya itu selesaiin dulu, bener-bener harus tuntas," kataku gitu. Aku nggak tahu, mungkin itu cara aku kayak menghalangi ibu aku jangan ke Jakarta ya, ke tempat kakak aku gitu. Nggak tahu kenapa, pokoknya aku kayak menghalangi tapi caraku mungkin yang salah gitu, nggak tersampaikan lah gitu kan. Udah, ternyata kan mungkin karena tahulah ibu aku kalau aku itu ngelarang dia ke sana gitu. Aku tuh bukan maksud, aku dikhawatirkan dengan ini itu enggak. Sebenarnya nggak tahu kenapa aku pokoknya kayak menghalangi ibu aku itu ke Jakarta gitu, ke tempat saudara aku gitu. Udah pas itu ternyata ibu aku nggak ngasih kabar dong pas dia berangkat ke Jakarta. Dia kebetulan berangkat ke Jakarta ini bareng tetangga lah gitu, pas waktu itu ada acara merekanya gitu. Dan ibu aku mampir ke tempat tetangga aku yang ada acara di sana gitu. Pokoknya aku nggak tahu kabarnya berapa minggu lah gitu, pokoknya dia di sana dan akhirnya aku mendapat kabar dari saudara kakak cowok aku dong, kalau ibu aku jatuh di kamar mandi. Pertama aku nggak tahu kamar mandi mana gitu kan, terus dia bilang di sini nih gitu, di rumah saudaranya tetangga aku. Di situ kakinya patah, udah intinya itu gimana ya, mungkin aku nggak tahu juga, ibaratnya, mimpi aku itu terkadang emang petunjuk tapi aku nggak mengerti dengan mimpi itu, ya kata teman aku gini, katanya, "Kamu itu sebenarnya bisa gitu," ya mungkin orang bilang ada kodam atau apa, kataku sih semua orang pasti ada kodam ya. Dia bilang aku itu ada kodam leluhur gitu, lah aku nggak tahu kan. Terus "Kamu pernah nggak ngelihat apa namanya, kayak orang bersorban gitu?" Aku bilang, "Iya." Nah aku ceritain dong mimpi yang waktu almarhum ini gitu kan. Dah katanya, "Kalau kamu pernah ketemu itu berarti kamu ada kodam leluhur," gitu kata dia. "Oh oke," kataku. Dan selanjutnya aku ada mimpi lagi di mana ini mimpinya lumayan aneh sih. Waktu itu kan aku jadi kasir di ruko gitulah di pinggir jalan, itu jual perlengkapan sekolah, di mana jual sepatu, jual tas, sama sendal-sendal gitulah gitu. Itu di daerah, kampung yang aku kebetulan, kampung yang padat, tapi kebetulan itu aku di dekat kecamatannya gitu, di mana di situ ada deretan ruko. Di situ otomatis aku tinggalnya di sana gitu. Di mana ruko itu satu lantai doang, nggak tingkat gitu. Jadi batasnya ya cuma rak doang buat aku tidur gitu, di mana ya seadanya aja lah gitu. Dan waktu itu udah aku tidur, aku bersihin, aku rapiin dong, soalnya itu nanti buat istirahat aku setelah inilah gitu. Di situ malamnya itu aku dimimpikan, emang sih posisinya itu salah gitu. Kayak posisi tidur aku itu aku menghalangi pintu pintu keluar masuk gitu loh. Jadi kata orang kan nggak baik ya, tapi aku waktu itu posisinya pilihannya cuma itu doang. Udah aku itu dimimpi nenek-nenek bungkuk banget, dia megang tongkat gitu, dengan dia ciri khas nenek-nenek yang rambutnya ubanan semua, memang udah inilah gitu, udah tua banget terus keriput, terus dia, eee, bilang gini, dia aku ingat banget pakai kebaya yang udah lusuh gitu loh, kebaya kemben ala-ala orang Jawa gitu, yang kembang-kembangnya itu kayak warnanya itu kayak warna jilbab yang aku pakai tapi ada kembang-kembangnya gitu, motifnya. Itu aku ingat banget, terus pakai jarik ya, pakai di bawahannya gitu, sambil dia bongkok gitu, tapi emang kelihatan udah keriput semua, kalau digambarkan serem banget. Dan dia bilang gini, "Seandainya kamu dikasih nih emas sama uang gitu, kamu pilih mana?" Gitu. Aku bilang, "Aku pilih uang," kataku gitu. "Kok pilih uang? Apa alasannya?" "Nanti aku bisa beliin makan orang gitu, aku bisa makan sama orang-orang," gitu kan. Terus, soalnya apapun yang aku pilih itu pasti ada alasannya kan. Jadi si nenek itu butuh alasannya gitu. Udah, kebangun gitu, kebetulan di situ waktu itu zamannya batu akik terkenal. Tapi di mimpi itu ada kayak yang bercahaya gitu loh. Tapi aku nggak, orang cuma pilihan uang apa emas kan, jadi aku pilihnya itu uang gitu, biar aku bisa makan bareng orang-orang gitu kan. Dan udah aku bangun, yang aku yakin ini nggak bunga tidur, soalnya kepikiran sampai siang hari, sampai temen, yang sering bantuin aku buka tutup barang gitu, ruko itu, dia datang, ini cowok ya, aku cerita dong, ya kebetulan dia orang kampung sana.
"Masa aku dimimpiin, baru baru semalam aku nginep sini aku langsung dimimpiin, masa?" kataku. "Mimpi apa, Kak?" katanya gitu. "Aku dimimpiin nenek-nenek," kataku. "Masa sih?" kataku gitu. Nah terus, aku disuruh pilih nih, uang apa emas, aku pilihnya uang, pokoknya aku ceritain persis di mimpi itu, bener-bener persis gitu. Terus, si si teman aku ini yang sering bantuin tutup buka itu, toko, dia ngomong nih, kebetulan yang di depan itu orang sono percayanya dia orang pintar, aku nggak percaya dengan kata pintar ya. Mungkin orang pintar kata orang bodoh kali ya. Terus dia cerita, waktu itu kan otomatis aku belum kenal orang keliling sana ya, cuma sih yang tukang bantu aku doang yang kenal gitu. Dia ngomong, dia cerita, kebetulan di belakang aku itu kan, di belakang ruko itu ada sungai, sungainya itu tenang banget tapi dalam. Terus dia datang nih ke ruko aku nih, kan kita belum kenal nih. Datang terus posisi aku di luar dong, terus mereka berdua nih. Tahu nggak posisinya itu? Yang teman aku itu, yang rekan aku itu dia duduk nih, duduk sambil mejemin mata, terus yang orang pintar kata teman aku itu, yang ngerti lah dia itu dengan hal-hal begitu, dia berdiri belakang nih, seolah-olah itu dia buka aura teman aku gitu, bisa liatin, oh di situlah proses ada kesurupannya, di situ aku kan nggak percaya gitu kan. Terus, ya aku yakin dia ngarang cerita, waktu itu kan musim batu akik ya, dia ngomong gini, "Iya sih di belakang itu kan Sungai Angker," gitu. "Oh ya?" kataku gitu kan, aku nyantai aja gitu. Mungkin dia tahu ya ekspresi aku kan emang nggak ngomong pun udah tahulah artinya gitu. Kalau aku tuh nggak setuju dengan ucapan dia gitu. Kalau muka subtitle kayak gini tuh susah untuk berbohong. Terus udah, abis itu di ini, oh bukan nih, biar ngeyakinin aku kayaknya ya. Oh terus temen aku udah mulai interaksi ya kayak di TV-TV lah gitu. Terus katanya, "Itu ada batu yang benar-benar bersinar," katanya. Emang sih di mimpi aku kan ada batu bersinar ya. Terus, "Oh," kataku gitu. Terus, "Kalau kamu ini kamu bisa ambil loh," gitu, "nggak harus kamu menyelam di sana," gitu. Itu tempatnya itu posisinya itu benar-benar di mimpi kamu itu gitu ya. "Emang di mimpi aku apa?" kataku gitu kan. "Udah kamu ambil, kayaknya kamu bisa deh, ada lah yang nuntun kamu," katanya gitu kan. Enggak ah," kataku, "aku juga nggak suka-suka amat dengan batu," kata gitu. Aku lumayan waktu booming-nya batu akik itu aku nggak suka gitu kan. Mungkin saking nggak sukanya kalau terus aku dimimpiin kayak gitu aku nggak tahu deh. Udah, kataku, "Kalau mau ambil aja," kataku, "kan udah dikasih petunjuk tuh," kataku, "di lewat mimpi," kataku gitu. Emang sih mereka ngomongnya, "Kayaknya kamu ada deh," katanya. "Ada apa?" kataku gitu, "semua orang mah ada lah," kataku gitu. Ya udah, itu dong sih. Itu bener-bener menurut aku itu kayak, makanya aku bilang petunjuk itu ya karena aku yakin, karena sampai sekarang pun aku bisa cerita ini nggak pernah berubah sama sekali mimpi itu gitu. Dan itu aja sih mimpi-mimpi menurut aku itu bisa jadi petunjuk, bisa jadi bunga tidur. Dan sampai jumpa di next video. Bye bye. Terima kasih banyak-banyak.